Kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi, tapi kita harus bisa bersaing dan bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Tujuan utama saya menjadi tutor genre gitu ya, khususnya saya tuh ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi saya tuh harus tetap semangat gitu untuk menjalani tugas ini. Kita sebagai remaja, khususnya di Kabupaten Garut, harus bisa merencanakan, tidak hanya merencanakan pendidikan, karir, atau pekerjaan, tapi harus bisa merencanakan bagaimana kita untuk berkeluarga. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Farhan? Sangat penting banget, Pak. Sekarang, ya, teknologi juga ya, sekarang banyak memakai bahasa Inggris gitu, meskipun kadang ada fitur yang bisa jadi pakai bahasa Indonesia, tetapi kan ada juga yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu juga sangat-sangat penting gitu ya. Kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang teman dari Duta Genre, yaitu Kang Farhan. Halo Kang Farhan. Halo, Kang. Apa kabar? Alhamdulillah. Kang Rikrik, Pak Rikrik bisa Pak? Ya boleh Akang, boleh Pak Rikrik. Biar lebih mudah Akang boleh Pak Rikrik juga boleh, kan ada bapak-bapak ya. Bapak Rikrik. Boleh. Iya. Bagaimana kegiatan saat-saat ini Kang Farhan? Alhamdulillah kemarin tuh baru beres ini Pak. Saya tuh magang gitu ya, magang Merdeka kemarin baru beres dan sekarang lagi sibuk-sibuknya buat nyiapin skripsi. Ya mau sempro nyiapin bab 3 gitu, bab 3 gitu untuk sekarang. Jadi setiap minggu tuh dari Selasa sampai hari Rabu itu bimbingan kayak Jatinangor tuh 4. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Kang Farhan, boleh cerita dulu nggak latar belakang Kang Farhan, mungkin dari sekolah dan sebagainya. Oke, untuk teman-teman semua, perkenalkan saya Farhan Maulana. Saya seorang mahasiswa di Universitas Pajajaran dan sekarang memasuki semester 7 dengan jurusan atau prodi akuntansi sektor publik. Iya, akuntansi ya? Ya, akuntansi tapi sektor publiknya. Jadi yang khusus ke sektor publik, seperti sektor publik itu seperti pemerintahan gitu kayak atau NGO gitu atau organisasi sosial gitu. Oke. Yang mengurus itu. Tadi udah sekilas dibahas lagi magang ya. Semester berapa tadi? Semester 7? Sekarang tuh mau semester 7, pas kemarin magang semester 6 berarti. 6 ya. Kemarin programnya magang di mana tuh? Magang Merdeka kemarin itu di PT Agritama Sinergi Inovasi di Bandung, Kota Bandung. Bandung ya. Jadi Dago. Daerah Dago. Dago. Berapa lama kemarin? Kemarin tuh sekitar 4 bulan setengah. Ya, Lumayan ya. ya lumayan dari bulan Februari sampai Juni. Ada pengalaman menarik nggak selama magang? Kebetulan saya lamar atau apply-nya di posisi Sales and Digital Marketing, Pak. Sedangkan kan saya dari akuntansi ya, Pak. Nah, jadi banyak banget gitu ya pengalaman yang bisa saya dapat atau ilmu baru yang saya dapatkan seperti bagaimana benchmarking produk itu seperti apa, terus menentukan harga jual buat konsumen itu seperti apa. Kemudian juga untuk digital marketing yang baiknya itu seperti apa, mau di Instagram maupun di TikTok gitu. Oke, jadi itu pengalaman baru lagi pengalaman ya. baru lagi gitu. Tapi sebelum itu boleh dijelaskan sih apa program magang Merdeka ini ya? Oke, ini gimana nih sistemnya? Kalau program magang Merdeka itu program yang disediakan oleh Kemendikbud gitu, Kemendikbud Ristek. Di sini itu program magang Merdeka namanya itu MSIB sebenarnya Pak, magang bersertifikat dan studi independen gitu. Nah, di situ tuh saya memilih magang bersertifikatnya gitu ya. Di situ nanti akan magang selama 4 bulan setengah atau 5 bulan. Di situ kita akan belajar sesuai posisi yang kita apply gitu Bapak. Di situ juga meskipun kita akuntansi tapi kita bebas mau milih ke posisi sales and digital marketing atau ke DKV atau apapun, yang penting kita punya minat dan punya bakat di bidang tersebut gitu. Walaupun kita jurusannya di akuntansi atau di jurusan lainnya gitu. Jadi tidak selaras dengan jurusan kita yang sedang kita tempuh juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kita punya minat dan bakat, soalnya nanti juga bakal ada seleksi gitu Pak, setiap mitranya, namanya itu mitra atau setiap perusahaan itu ada seleksinya tersendiri. Nah, setelah melakukan magang itu selama 4 bulan atau sampai 5 bulan itu kita akan membuat laporan. Nah, laporan itu tuh akan dilaporkan ke pihak magang merdekanya atau magang bersertifikatnya dan ke pihak prodi gitu, prodi yang ada di universitas. Nah, itu tuh dilaporkan kepada pihak
magang bersertifikat sama pihak prodi di universitas itu untuk keperluan konversi SKS. Jadi bisa dikonversi gitu Pak. Bisa dikonversi sebanyak 20 SKS. Meskipun kita magang, tetap SKS itu tetap bisa dikonversi 20 SKS. Jadi kita bisa tetap melanjutkan nanti ke semester 7 atau ke semester selanjutnya tuh dengan SKS yang biasa gitu ya. Jadi bisa melanjutkan gitu. Kalau konversi mata kuliahnya berarti ke apa nih kalau Farhan? Kalau saya itu konversinya nanti kita milih gitu ya, mau ke konversi yang sesuai, tapi harus sesuai juga sama yang posisi kita apply. Misalnya di saya tuh posisi saya tuh sales and digital marketing. Nah di kuliahan tuh atau di prodi saya itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah itu bisa dikonversinya ke situ. Jadi kita cocok-cocokan nanti kalau emang udah selaras itu emang cocok sama yang posisi kita apply, nanti bisa disetujui sama pihak prodinya gitu, disetujui atau enggaknya. Jadi nggak usah kuliah lagi. Iya gitu. Jadi ya, mata kuliah itu selesai aja gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau emang mahasiswa sekarang baru atau maba gitu, persiapkan aja gitu buat magang Merdeka. Soalnya sangat bermanfaat gitu Kak. Soalnya selain pengalaman kita juga dapat living cost-nya gitu, biaya hidupnya gitu. Jadi itu yang bisa membuat semangat gitu ya bagi mahasiswa untuk mengikuti magang bersertifikat ini. Satu angkatan ada berapa kelas, Farhan? Ya untuk di saya tuh satu angkatan ada 2 kelas. Semuanya bisa ikut magang? Dapat magang nggak kemarin? Soalnya kan diseleksi, jadi hanya beberapa orang. Misalnya tahun angkatan saya kemarin tuh yang di semester 6 di prodi saya tuh cuma yang keterima tuh sekitar 5 atau 6 orang. 5 dari 2 kelas ya? Iya. Tapi kalau kuota yang disediakan oleh mitra Merdeka ini banyak nggak? Berbeda-beda, setiap perusahaannya ada yang totalnya ada yang 100, tapi kan per posisi ya, misalnya 100 itu kan dibagi-bagi posisi yang lainnya, jadi misalnya sales digital marketing cuma 5 gitu kan, jadi berbeda gitu, setiap mitranya ada yang 100, ada yang 50 gitu, berbeda setiap mitranya. Tapi kalau untuk pengambilan magang ini khusus di semester 6 atau bisa dari semester 1 pun bisa? Kalau di persyaratannya dari semester 5, kalau di prodi saya Pak, disarankannya dari semester 5 hingga semester 7 gitu. Oke. Ya. Kemarin tuh ada yang menarik juga nih, bahwa selain magang Merdeka ada juga pertukaran pelajar keluar ya? Oh iya, ada pertukaran Dapat pelajar. Kalau di prodi saya tuh yang pertukaran pelajar tuh jarang, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Tapi emang ada gitu untuk programnya. Jadi untuk di prodi saya tuh mahasiswanya tuh tertariknya ke lebih yang ke magang gitu Pak. Tapi ada juga yang di prodi lain atau di jurusan lain yang mengikuti pertukaran pelajar tersebut. Karena ada target juga nggak itu? Kan lumayan tuh bisa keluar negeri ya? Atau keluar provinsi lah, ada kan yang itu ya? Teman saya ada Pak. Oh, ada ya? Itu yang pertukaran pelajar ya, itu namanya ISMA. Nah, ya ISMA. Kalau ISMA tuh teman saya tuh kemarin pas semester 5 berangkatnya ke Jerman. Di situ juga dia tuh katanya banyak belajar di Jerman, bagaimana budaya belajarnya gitu, bagaimana pelajarannya di sana gitu, budaya orang sekitarnya bagaimana, dia tuh banyak belajar. Selain itu juga bonusnya dia tuh bisa keliling Eropa kan emang dekat ke Eropa, bisa dekat. Jadi selain belajar bisa keliling ke beberapa negara gitu. berapa lama kemarin itu? Kemarin itu 1 semester teman saya Pak. Lumayan ya. Tapi Farhan masih bisa ngejar itu nggak? Enggak. Kalau itu cuma sampai semester 6 kemarin terakhir. Pendaftaran ya. Berarti dari satu angkatan yang keluar itu ada berapa? Satu kemarin orang. Angkatan kalau saya 1 orang. Iya, luar biasa ya. Baik Farhan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa memilih akuntansi nih Farhan? Lebih belakang lagi nih nanya. Akuntansi. Ceritanya sih pas SMP ya Pak. SMP itu saya tertariknya sebenarnya ke IPA gitu ya, ke fisika. Suka banget fisika. Tetapi berjalannya waktu gitu ya Pak, saya itu diarahkan sama orang tua udah masuk SMK aja gitu ya, SMK akuntansi. Awalnya saya menolak ya, pengennya IPA gitu, fisika gitu. Tapi gak apa-apa akuntansi kata orang. Jadi ya gimana ya, harus nurut ya ke orang tua. Soalnya orang tua tahulah untuk kebaikan kita juga. Jadi akhirnya saya daftar ke SMK 1 Garut. Di situ juga saya mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah di situ mulai awalnya kurang tertarik, tapi lama kelamaan menarik juga gitu ya akuntansi gitu. Bagaimana belajar debit kredit harus balance, walaupun balance tuh kalau udah balance tuh kayak wah gitu Pak. Padahal itu tuh belum tentu beres gitu ya. Tapi itu yang bisa merasa kita puas gitu kalau udah balance tuh wah gitu, udah balance gitu. Itu awal mulanya saya menyukai akuntansi dari SMK yang 1 Garut. Kemudian
ketika lulus dari SMK Negeri 1 Garut, saya juga mencoba daftar ke beberapa universitas, contohnya di Universitas Islam Negeri yang ada di Banten. Di situ juga saya keterima ekonomi syariah, tetapi alhamdulillahnya saya juga keterima di Universitas Pajajaran. Ya akhirnya memilih yang dekat gitu kan dengan rumah gitu di Jatinangor. Jadi memilihnya di Universitas Pajajaran dengan jurusan akuntansi sektor publik. Awalnya bingung juga apa ini, ternyata ada pecahan lagi akuntansi itu kan. Kalau di SMK itu cuma akuntansi gitu ya, nggak ada pecahannya lagi. Jadi ternyata ada pecahan lagi, ada akuntansi sektor publik. Kalau boleh tahu tantangan apa sih kalau kita ngambil jurusan akuntansi? Tantangannya sebenarnya kalau emang kita Apa harus jago matematika banget nggak gitu? ya, saya juga Pak matematika kurang gitu ya. Maksudnya nggak terlalu jago, tetapi kalau emang jago matematika pasti akuntansinya juga bakal gampang gitu. Ya tantangannya itu ngitung gitu, meskipun ngitung uangnya nggak ada uangnya, nah, kita harus hitung gitu ya. Intinya di akuntansi itu harus teliti gitu Pak. Soalnya kan dengan uang atau angka yang banyak gitu ya, kita harus menghitung itu gitu ya. Terus tantangan khususnya kalau saya akuntansi sektor publik. Soalnya kan akuntansi sektor publik tuh pemerintahannya kebanyakannya ya Pak. Jadi kita tuh harus hafal undang-undang yang tentang mengatur keuangan. Itu dipelajari juga ya? Dipelajari juga tentang keuangan, tentang kebijakan publiknya seperti apa gitu Pak. Kalau di jurusan saya gitu. Kalau logika perlu nggak? Ya perlu juga kan, soalnya misalnya pembelian ini misalnya masuknya ke debit atau kredit. Jadi harus main logika juga gitu juga. Itu kan kalau misalkan kita ngobrolin akuntansi, salah satunya laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Gitu ya. Ada pengalaman menarik nggak selama ngerjain soal-soal yang mana kan itu soalnya teori semua ya? Ya. Ada pengalaman menarik? Kalau yang paling menarik ya mengerjakan yang menarik dan menantang gitu ya. Yang soalnya baru pas awal masuk akuntansi sektor publik di Unpad, ternyata laporan keuangan yang saya biasanya buat di SMK ya ternyata berbeda gitu ya. Soalnya laporan keuangan di pemerintah itu berbeda. Misalnya kalau di kayak perusahaan biasa yang mencari keuntungan itu kan ada pendapatan, ada beban seperti itu. Kalau itu dicarinya itu laba rugi gitu ya. Betul. Kalau di pemerintahan itu ternyata bukan laba rugi tapi surplus atau defisit gitu. Kata-katanya itu yang banyak istilah yang berbeda tetapi intinya sama gitu ya. Kalau surplus berarti untung gitu ya, kalau defisit berarti rugi gitu ya. Gitu. Oke, itu menarik juga ya. Kalau misalkan dari SMK nih ya, tadi udah diceritain sedikit bahwa ada perbedaan materi ya. Iya. Meskipun sama-sama akuntansi, tapi ketika kuliah itu berapa lama Kang Farhan bisa menyesuaikan dengan materi yang berbeda seperti itu? Ketika kuliah tuh awalnya udah bisa menyesuaikan gitu dari awal. Soalnya awal tuh kita belajarnya akuntansi keuangan dasar. Jadi hampir sama banget sama kayak ini mah ngulang gitu ya. Ngulang pas masuk semester 2. Nah, itu baru berbeda gitu ya laporan keuangannya. Di situ juga saya banyak belajar, sekitar bisa menyesuaikan tuh sekitar 3 bulan gitu ya. 3 bulan baru pembelajaran bisa mulai mengerti gitu ya, dan mulai lancar untuk membuat laporan keuangannya gitu, sama melihat materi-materi soalnya tuh seperti apa gitu. Soalnya juga selain itu banyak tantangan juga, ternyata di kuliahan tuh materi atau buku-bukunya tuh bukan bahasa Indonesia Pak, bahasa Inggris. Nah, jadi kan awalnya harus translate, ada istilah-istilah kan banyak ya di buku tuh. Kerja 2 kali. Ya berbeda, bahasa Inggrisnya tuh berbeda sama kegiatan sehari-hari ya, banyak istilah yang kita bingung gitu, nggak tahu. English special purpose tuh namanya. Iya, itu tuh soalnya bingung gitu ya, harus ngitung, harus menerjemahin gitu ya. Jadi kerjanya double gitu, harus benar-benar kerja keras gitu buat ngerjain soal gitu, tantangan banget Pak itu. Kalau di Unpad ngekos atau bolak-balik? Sekarang tuh kemarin ngekos Pak. Kadang bolak-balik meskipun ada kosan. Kalau emang lagi libur pasti pulang ke Garut gitu. Kalau misalnya kuliahnya cuma sehari gitu ya, cuma setengah hari, maksudnya sampai jam 12 pulang ke, misalnya besoknya libur langsung pulang dari rumah ke Garut gitu. Berarti sekarang masih ada mata kuliah atau enggak sekarang? Sekarang saya kebetulan ikut lagi magang Merdeka sekarang tuh. Kemarin tuh alhamdulillah baru ada pengumuman minggu kemarin di PT Elcorps. Elcorps itu perusahaan yang menaungi Elzata, Dauki, dan lain sebagainya. Di bidang apa tuh?
Alhamdulillah sekarang sesuai gitu. Sekarang finance ya. Untuk berapa lama? Sama 4 bulan setengah sampai 5 bulan. Sampai Desember. Berarti nanti mengkonversi mata kuliah apa? Akuntansi. Nah, kalau sekarang kan yang kemarin 20 SKS. Nah, sekarang udah habis. Ya, maksudnya udah gak ada mata kuliah lagi. Jadi diambilnya nanti dikonversinya ke magang prodi. Jadi nggak usah magang prodi lagi. Oh iya ya, ada magang dari prodi juga, betul. Jadi nanti tinggal fokus skripsi ya? Iya, sekarang tuh lagi magang sambil nyusun lah. Jadi pas magang pengennya langsung beres. Daerah mana nih? Daerah Cigondewa, Kecamatan Bandung Kulon. Iya, yang banyak kain-kain. Iya, benar. Kain pabrik tuh di situ. Iya, Cigondewa. Kalau kita narik ke belakang lagi nih, Kang Farhan, sebenarnya apa sih cita-cita Farhan yang dulu itu? Atau sampai sekarang masih sama nggak sih cita-citanya? Beda-beda, Pak. SD kan sering, kalau SD tuh sering ini Pak, nonton bareng kayak G3 SPKI gitu, lain kayak gitu ya, nonton yang kayak perjuangan pas kalau zaman saya. Jadi cita-cita tuh pengen jadi presiden gitu ya, supaya bisa membawa Indonesia ke lebih baik gitu ya, pengen jadi presiden. Nah, mulai SMP saya tuh suka nonton film Baharudin Yusuf Habibie gitu, B.J. Habibie dan Ainun. Nah, di situ saya tuh mulai, itu Farhan SMP film itu ya? Iya, saya SMP kelas 3 kalau nggak salah. Iya. SMP saya tuh lihat, nonton itu terinspirasi oleh beliau gitu ya, oleh yang B.J. Habibie. Soalnya beliau tuh emang udah muda gitu, masih muda, udah kuliah di Jerman, terus bisa menemukan teori tentang yang sayap pesawat gitu ya, yang Star Trek ya. Ya itu tuh saya terinspirasi. Nah, dari situ saya suka fisika. Nah, fisika, nanti SMA-nya pengen IPA, terus kuliahnya ITB gitu ya, pengen ITB. Nah, itu SMP. Nah, udah ke SMK Negeri 1 Garut, berbeda lagi gitu ya. Pengennya jadi bos bank gitu ya. Bos bank kan akuntansi, kalau dulu pengen berarti jadi harus pegawai bank, berarti harus jadi bos bank gitu ya, Pak. Jadi direktur bank gitu. Nah, saya semangat untuk jadi direktur bank, tapi jalannya waktu saya pengen jadi ini Pak, gara-gara masuk ke akuntansi sektor publik, pengen jadi masuk PNS, terus jadi ini direktorat, jadi kepala Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen. Iya, menarik. Berarti sekarang cita-citanya udah switch ke Dirjen Pajak nih? Nggak langsung ke presiden lagi kayaknya. Kalau sekarang beda lagi. Kenapa? Karena soalnya kepikiran tuh pengennya tuh saya tuh kerjanya di akuntansi publik gitu ya, akuntan publik gitu. Kemudian juga intinya pengen punya perusahaan sendiri gitu. Pengen perusahaannya di bidang ini bidang makanan sama atau pakaian gitu kan. Entrepreneur ya? Iya, entrepreneur. Kewirausahaan. Oke, menarik. Kalau sosok ya, tadi udah disebut ya, ada B.J. Habibie yang menjadi sosok inspirasi Farhan kecil nih. Ada lagi nggak sosok yang menginspirasi Farhan untuk tetap semangat? Kalau tetap semangat banyak sih Pak, inspirasi gitu ya. Tapi salah satunya yang paling suka yaitu B.J. Habibie. Tetapi ada juga yang bisa inspirasi saya ketika ngomong itu di depan orang banyak, berbicara atau ngobrol. Saya itu terinspirasi dari Insinyur Soekarno ya tentunya. Soalnya tuh beliau tuh kalau berbicara di depan orang banyak jarang pakai teks, langsung, kan julukannya juga sang proklamator gitu ya. Jadi kalau berbicara dengan orang banyak tuh lantang gitu, bisa mengaruhi semua orang gitu ketika kita berbicara tuh. Itu salah satunya. Putra Sang Fajar ya? Iya. Ya, Soekarno. Keren. Oke, Farhan, karena ini kita langsung ke mengenai genre ya. Iya. Boleh cerita nggak Farhan kemarin ketika mengikuti pemilihan genre sebagai terbaik satu putra? Iya. Sebenarnya Pak, kemarin tuh kedua kali saya ikut seleksi. Dua kali ya? Iya, kedua kali. Pertama kali itu ketika tahun 2019. Ketika masih sekolah di SMK Negeri 1 Garut. Di situ tuh kan saya jadi menjabat sekretaris OSIS. Ada surat undangan dari Forum Genre Garut ya, untuk mengirimkan sekolahnya perwakilan satu dari sekolah SMK Negeri 1 Garut, dan saya disuruhlah atau terpilih untuk mewakili gitu ya, mewakili SMK Negeri 1 Garut. Dan untuk seleksinya tuh tempatnya tuh di belakang kantor ini, di BKKBN, kantor BKKBN Pak. Nah, di situ seleksinya kalau dulu tuh. Di situ tuh 2019 ya? Iya, 2019. Itu kelas 3, kelas 2? Kelas 3. Kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Kelas 2 atau kelas 3, Pak. Okay. Ya, di situ tuh saya
ikut seleksi dan ternyata banyak Pak yang ikut seleksi ya. Dan kalau dulu tuh ada dua Kategori. dua kategori, ada jalur pendidikan sama jalur umum. Kalau jalur pendidikan tuh kayak sekolah, mahasiswa, kalau jalur umum berarti dari PKR atau dari remaja sekitar gitu. Nah, saya mengikutinya jalur pendidikan dan ternyata yang mengikutinya banyak. Soalnya minatnya tuh banyak walaupun saya baru dengar itu duta genre. Apa genre itu ya baru dengar. Ternyata kalau yang ternyata teman-teman yang udah ikutan mah udah tahu udah menyiapkan gitu ya segala rupa gitu, yang juara tuh udah menyiapkan apa itu genre, materi-materi tentang generasi berencana atau genre. Kalau saya tuh suratnya tuh kan datangnya tuh hari Jumat, seleksinya tuh hari Sabtunya besoknya, jadi saya kurang persiapan gitu kalau pas tahun 2019. Jadi sana tuh cuma jadikan pengalaman untuk mengikuti ke selanjutnya gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin pas tahun 2022 saya mengikuti lagi kembali seleksi duta genre Kabupaten Garut. Itu tuh banyak seleksinya tuh dari seleksi administrasi yang pertama kayak harus mengirimkan CV dan data-data kita gitu ya. Kemudian kayak ada seleksi tes tulisnya. Kemudian setelah ada seleksi tes tulis baru diumumkan top 20. Kalau pada saya tahun 2022 top 20. Nah, dikumpulkan top 20 tuh 10 laki-laki dan 10 perempuan di kantor dinas DPPKB P3A yang sekarang gitu ya. Di sana tuh kita tes tulis lagi Pak, tes tulis terus wawancara. Nah, wawancaranya juga ada pakai bahasa Inggris. Nah, Lagi-lagi. bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah ada basic lah ya. Ada basic bahasa Inggris, jadi alhamdulillah terlewati dengan baik seleksi wawancara tersebut gitu. Pasti gimana-mana sekarang ada bahasa Inggris ya Pak. Terus setelah itu baru diumumkan top 10. Nah, setelah top 10 seleksi lagi Pak, tapi di seleksinya, di wawancaranya bukan sama panitia dari Forum Genre Kabupaten Garut, melainkan sama kepala bidangnya yang ada di Dinas DPPKB P3A itu. Nah, setelah itu baru pengumuman dan alhamdulillahnya diterima. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Kalau dari sekian tes yang paling sulit yang mana? Yang paling menantang ya, nggak ada yang sulit, tapi yang paling penantang tuh soalnya banyak orang-orang nanya, ini bakal ada wawancaranya pakai bahasa Inggris gak gitu. Nah, itu yang paling menantang Pak, wawancara pakai bahasa Inggris gitu. Untung pas kuliah akuntansi ada bahasa Inggris. Iya, jadi udah mulai terbiasa gitu Pak dengan bahasa Inggris gitu. 2019 ke 2022 ada 3 tahun Iya. 2 tahun lebih 3 2 tahun tahun. persiapan gitu ya. Ya, ketika tahun 2020 saya fokusnya ke kuliah dulu gitu ya, mencari tempat untuk menuntut ilmu kuliah. Kemudian tahun 2021-nya saya mempersiapkan untuk lomba-lomba gitu ya. Alhamdulillahnya pernah juara ya Pak, juara nasional gitu ya. Lomba apa aja tuh, boleh disebut? Kalau yang pertama tuh awalan banget tuh juara top 10 dulu, top 10 besar di esai atau karya tulis ilmiah di STAN. Di STAN ya. Top 10, kemudian yang Tema apa tuh kalau yang tadi top 10? tentang perpajakan. Ya. Dibikin esai ya? Ya. Se Indonesia atau Ya, se Indonesia. Oke, top 10 ya, oke. Ya, kemudian ikut lagi karya tulis ilmiah di Universitas Katolik Surabaya. Oke. Ya, di situ tuh dengan namanya tuh Wimasing ya, nama lombanya tuh. Di situ saya ikut lagi lomba, alhamdulillahnya juara 2. Juara 2 itu kita ngambil ininya tentang blockchain. Iya, tentang blockchain, tapi khusus yang ada di sektor publik. Apakah blockchain itu berguna nggak di sektor publik itu untuk memuat data-data atau untuk menyimpan data. Jadi kita tuh bisa, data ini tuh misalnya ada transaksi, jadi bisa terlihat alurnya juga gitu. Kemudian yang terakhir kemarin di Universitas yang ada di Sumatera tuh UBB gitu ya. Di UBB saya alhamdulillahnya bersama tim, saya kan 3 timnya juara 1 gitu. Karya tulis juga. Ya, karya tulis. Temanya? Kalau yang kemarin tuh sama tentang keuangan tapi di pemerintahan. Oh, oke. Tadi menarik di mention tentang blockchain ya. Iya. Saya sedikit-sedikit baca tentang blockchain itu ketika lagi rame-ramenya NFT. Iya. Ya, Ya, saya bawa itu tuh sama teman-teman tuh gara-gara emang lagi rame blockchain bakal bisa nggak ya diterapkan di sistem informasi akuntansi pemerintah gitu atau enggak gitu. Jadi dimasukkan. Kesimpulannya apa? Blockchain bisa? Nah, kesimpulannya kalau di Indonesia belum ada gitu. Kalau di negara-negara Eropa itu tuh udah mulai dipakai untuk akuntansi, sistem informasi akuntansi yang di pemerintahannya, dan cukup membantu. Kalau menurut Farhan, blockchain bisa kita
gunakan nggak sih? Kalau untuk sekarang belum ya Pak, soalnya kan kita juga harus mempersiapkan banyak ya Pak, seperti jaringan atau pokoknya kayak hardware-nya kayak gitunya. Kemudian juga kita SDM-nya juga harus benar-benar dipersiapkan gitu. Yang penting kita sekarang memiliki sistem gitu ya yang terintegrasi gitu ya. Kalau di pemerintah tuh harus memiliki sistem yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya input di desa jadi ke kementerian juga langsung ada atau gimana. Jadi yang itu yang sangat diperlukan. Tetapi meskipun sistemnya kita baik, tapi SDM di pemerintahannya kurang gitu ya, itu juga akan bermasalah. Jadi harus diperhatikannya juga pelatihan dan pelatihan sebagai bagaimana untuk menggunakan sistem tersebut gitu. Itu yang paling penting juga itu. Tapi kalau menurut Farhan, jika sistem blockchain ini bisa terrealisasi gitu ya, apakah ini akan menuju arah yang lebih baik atau gimana? Insya Allah ya lebih baik kalau menurut saya, soalnya kalau blockchain itu sistemnya terintegrasi gitu ya Pak. Jadi insya Allah semua data gitu bisa tersimpan dengan baik. Dan blockchain itu kan tidak hanya menyangkut verifikasinya juga gitu lebih baik juga untuk blockchain itu. Oke, Kang Farhan tadi di-mention mengenai blockchain ya. Yeah. Kemarin juga kita mungkin di dunia juga dihebohkan dengan adanya NFT ya. Iya. Yeah. Menurut Kang Farhan kemana nih NFT saat ini? Ya, kalau sekarang saya kurang mengikuti juga ya Pak NFT, soalnya udah kayak bukan redup, tapi nggak tahu ya soalnya saya belum pernah main juga termasuk ke NFT atau cryptocurrency. Kalau saya apapun itu, yang penting kalau emang untuk kemajuan kita teknologi gitu ya. Kalau sekarang juga kan kalau mobile banking gitu kan itu memudahkan kita juga. Kalau cryptocurrency juga untuk bisa memudahkan kita ya, apa salahnya buat dicoba gitu. Tapi kan tetap kita juga harus regulasi ya, menuruti regulasi yang di Indonesia. Kita karena di Indonesia itu belum ada regulasinya, jadi harus menghindari apapun itu yang tentang itu Pak. Oke, baik Kang Farhan. Kita kembali ke genre lagi ya. Jadi teman-teman ada yang bilang genre gitu ya. Jadi saya dikasih tahu sama Kang Yoga bukan genre katanya, tapi genre. Generasi berencana ya. Selama menjalankan program Kang, boleh ceritakan genre itu setahun ke belakang ngapain aja Kang Farhan? Alhamdulillahnya saya kemarin udah ke Provinsi Jawa Barat mewakili Kabupaten Garut. Kemudian juga sudah banyak kayak kemarin ada acara di Pendopo gitu ya. Ada Ketua BKKBN juga kan hadir pas bulan Mei bulan Februari ke Pendopo. Itu juga untuk program LC-Mil elektronik siap hamil. Jadi untuk yang mau hamil atau menikah harus meregistrasikan atau mendaftarkan ke aplikasi tersebut lebih baiknya jadi terpantau gitu. Itu tujuannya apa? Salah satunya untuk penurunan angka stunting juga. Kemudian juga saya udah genre cost to school ke sekolah. Kemudian juga temu remaja yang kemarin temu kunci gitu. Alhamdulillah sudah banyak. Tetapi yang paling berkesan itu ya, soalnya ternyata di dunia Kabupaten Garut khususnya masih banyak orang yang awam gitu ya, yang kurang tahu itu apa itu genre gitu. Kadang ya nyebut genre jadi genre ya gitu. Ternyata yang benarnya ya untuk teman-teman bukan genre tetapi genre. Genre itu ada kepanjangannya juga, yaitu generasi berencana gitu. Salamnya juga kan gini. Ini juga ada artinya Pak. Okay. Ada artinya. Tiga ini tuh yaitu 3 perilaku beresiko pada remaja gitu ya. Pernikahan dini, seks pranikah, sama narkotika gitu atau nafsa. Nah ini tuh ya 0, harus mengenolkan 3 ini gitu. Ada maknanya dan artinya. Gini tuh bukan gini doang gitu, tetapi ini tuh ada arti dan maknanya. Bukan oke ya? Bukan oke. Oke, jadi tadi menariknya ada 3 poin ya. Iya. Menghilangkan ataupun mengkosongkan pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa ya. Oke, kalau tantangan nih Kang, selama menjalankan tugas kemarin sebagai duta genre, ada tantangan yang menarik nggak? Tantangannya banyak. Salah satunya tuh kita kemarin ke PKR yang ada di Cibonar. Ternyata di PKR Cibonar tuh ada embung, Pak. Apa tuh? Embung tuh kayak danau gitu, kayak bendungan. Di situ tuh para remajanya tuh emang berkontribusi gitu ya untuk memajukan atau menjadikan desa wisata gitu. Saya juga membantu gitu ya, kayak melihat gitu ke sana bagaimana perkembangannya gitu. Ternyata di sana juga masih banyak tingkat angka pernikahan di usia dini gitu ya. Di Kabupaten Garut juga masih cukup tinggi gitu.
Nah itu yang paling menantang tuh harus kita tuh bagaimana merubah pola pikir masyarakat gitu ya. Jangan menikah di usia dini gitu, khususnya para siswa-siswi gitu ya yang ada di Kabupaten Garut. Emang kenapa Kang nggak boleh menikah dini? Karena pernikahan dini itu banyak ya menyebabkan banyak masalah, salah satunya stunting. Stunting ya. Soalnya Bapak kita Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo ingin menurunkan angka stunting gitu ya Pak. Salah satunya di Kabupaten Garut itu angka stuntingnya itu cukup tinggi di Jawa Barat. Salah satu kabupaten yang paling tinggi angka stuntingnya di Jawa Barat. Nah, kalau kita melakukan pernikahan dini gitu ya, soalnya sistem reproduksi organ tubuh kita juga kan belum siap itu Pak, apalagi untuk melahirkan gitu ya, ininya juga belum siap sistem reproduksinya. Jadi ketika melahirkan akan salah satunya menyebabkan anaknya tuh stunting gitu Pak. Itu karena sistem reproduksi atau kan kalau pernikahan dini finansialnya gitu ya, bagaimana Pak? Kalau emang pernikahan dini masih misalnya SMA nih, udah kuliah belum punya kerja atau apapun, nanti ketika hamil atau mengandung mengandung ibunya tuh kan kalau gak punya uang gak ternutrisi gitu ya, tidak bisa beli makan yang bergizi ya gitu ya buat anak yang ada di kandungannya. Ya itu salah satunya yang bisa menyebabkan anaknya stunting gitu. Jadi untuk teman-teman hindari gitu ya pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa. Iya, jadi minimal untuk perempuan itu berapa tahun? Nah, itu tuh untuk perempuan gitu ya 21 tahun. 21 ya. Dan untuk laki-laki 25 tahun. Kalau kata Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, 21 tetehna, 25 akangna. Iya. 25 minimal untuk laki-laki, 21 untuk perempuan. Baik, Kang Farhan, tadi sudah bercerita banyak mengenai beberapa programnya ya. Iya. Boleh cerita nggak kemarin pengalamannya ketika mengikuti genre di Jawa Barat? Di Jawa Barat tuh ya seru banget Pak. Tapi banyak tantangannya juga gitu ya. Kita harus menyiapkan inovasi yang udah kita buat itu sebaik mungkin. Soalnya kita harus presentasi salah satunya di sana gitu Pak. Tapi dari awal alhamdulillahnya kita didukung oleh Forum Genre Kabupaten Garut sama Dinas DPPK BP3 Kabupaten Garut sangat mendukung saya gitu ya dari hal materi maupun motivasi gitu Pak untuk bisa berjuang gitu ya di Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillahnya saya mengikuti dengan baik gitu. Di sana tuh banyak seleksinya gitu ya. Ada seleksi presentasi inovasi, wawancara tuh tidak hanya satu room tetapi ada beberapa room atau beberapa pewawancara gitu. Mewawancara kita sebagai duta tuh harus bagaimana, terus mewawancara wawasan kita tentang generasi berencana itu seperti apa gitu. Di sana juga banyak. Salah satu yang paling saya syukur itu saya bisa bertemu dengan banyak teman-teman dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Banyak banget teman-teman bisa menambah relasi saya gitu Pak. Relasi saya. Kemudian di sana juga kita bertemu dengan orang-orang hebat seperti juara Duta Genre Jawa Barat ke-1 gitu tahun 2022 gitu. Kita juga bisa bertemu. Itu yang paling saya syukuri itu Pak di sana. Itu kemarin pelaksanaannya di mana? Di Kabupaten Bandung, Pak. Di Bandung ya. Lokasinya di lokasinya tuh berapa hari kemarin? Di sana tuh sekitar 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam di sana tuh kita sangat benar-benar bercengkrama, mengenal satu sama lain dari duta-duta dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat gitu. Berarti kemarin tuh ada berapa kabupaten yang mengikuti? Hampir semua? Iya, hampir semua mengikuti, tetapi ada beberapa sekitar 2 atau 3 kabupaten kota yang tidak mengikuti atau tidak mengirimkan. Tapi sangat banyak gitu Bapak. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Ternyata orang-orang hebat di luar sana gitu. Jadi kita tuh jangan angkuh, jangan sombong gitu ya. Tapi kita harus tetap belajar bagaimana agar selalu menjadi orang yang terbaik dan selalu menginspirasi dimanapun kita berada. Oke. Ada harapan nggak Kang Farhan mengenai genre ke depannya nih? Harapannya genre untuk khususnya di Kabupaten Garut, yang pertama untuk forum genrenya gitu ya, forum genre Kabupaten Garut. Semoga Kirana ya namanya Kirana untuk forum genre Kabupaten Garut selalu solid gitu ya. Dan semoga ada regenerasi yang bisa melanjutkan ya selanjutnya, karena kalau tidak ada forum genre Kabupaten Garut, nanti pemilihan duta genre Kabupaten Garut
sulit gitu ya, soalnya kan panitianya dari forum juga ya, forum genre Kabupaten Garut. Jadi yang pertama harapannya selalu solid dan selalu semoga ada regenerasi di forum genre Kabupaten Garut, dan untuk duta-duta selanjutnya yang sekarang 2023 selalu menginspirasi gitu ya, selalu memberikan manfaat, menebarkan kebaikan ke semua orang, karena satu hari dinobatkan, setahun menjabat, selamanya harus tetap menginspirasi gitu. Itu slogan yang kita pegang teguh gitu Pak untuk di Duta Genre. Gitu. Iya, itu saya kemarin dengerin the last speech dari Kang Farhan dengan Dinda ya. Iya. Itu keren. Siapa yang bikin kemarin? Itu spontan gitu Pak. Oh, itu nggak ditulis dulu? Enggak itu spontan. Dinda pun sama? Sama. Oh, cuma akhirnya aja mau gimana. Akhirnya itu kita paling menyebutkan satu hari dinobatkan, setahun menjabat, dan selamanya menginspirasi. Wah, keren ya. Saya kira itu terskrip loh, dihafalkan. Cuma kita dibagi-bagi, yang awal siapa, yang ucap Assalamualaikum siapa, yang mukadimah siapa gitu, terus yang menyampaikan pertama speech siapa gitu, dibagi-bagi gitu, nggak ditulis spontan. Keren. Berarti ini genre benar-benar sebuah forum yang bisa mengembangkan bakat kita juga ya. Soalnya sebelum saya mengenal genre, saya kalau berbicara di banyak gitu ya, meskipun saya terkadang berbicara di banyak orang itu, tetapi bisa sekarang tuh ketika saya bergabung di genre itu bisa meningkatkan kepercayaan diri salah satunya, terus meningkatkan public speaking kita. Soalnya kita kan kalau ke genre Ghost School harus bisa berbicara sama berani gitu Pak. Yang penting berani. Terus kalau untuk keterampilan berbicaranya itu sambil jalan akan terasah gitu. Keterampilan berbicara kita di depan umum itu salah satu yang saya paling syukuri, karena sebelumnya kalau berbicara di depan umum saya tuh agak kaku gitu Pak, agak kaku. Terus kalau ketika sudah gabung genre saya tuh sudah bisa bagaimana bercengkrama dengan orang banyak gitu, memulai topik pembicaraan gitu. Soalnya di genre itu kita banyak ketemu orang-orang gitu, tapi orang-orang itu orang-orang yang hebat semua gitu Pak. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nanti akan mengikuti genre di selanjutnya? Ya, untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti atau yang sudah mengikuti dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi yang sudah gabung dengan genre, selalu pantengin gitu ya, apapun itu atau ikutin apapun itu segala kegiatan yang diselenggarakan atau yang disediakan oleh Forum Genre Kabupaten Garut ataupun Dinas DPPK BP3A, karena itu akan memberikan banyak manfaat bagi diri kita gitu. Selain memberikan manfaat bagi diri kita, pastinya akan memberikan manfaat bagi orang sekitarnya juga gitu. Oke, Kang, menarik nih model genre. Kita switch ke tema pendidikan ya, Kang, kalau boleh ya. Menurut Kang Farhan, pendidikan Indonesia bagaimana sih? Pendidikan Indonesia yang saya rasakan sekarang, saya sebagai mahasiswa gitu ya di universitas, alhamdulillahnya kalau menurut saya pribadi, opini pribadi, lebih baik gitu. Soalnya kita sebagai mahasiswa bisa explore gitu ya, meskipun kita backgroundnya akuntansi atau kedokteran, kita bisa explore ke bidang-bidang lainnya. Salah satunya kan dengan adanya magang merdeka itu, kita juga itu merupakan wadah untuk mengembangkan bakat gitu ya, mengembangkan bakat di luar background kita ya atau jurusan kita. Itu merupakan sangat penting, soalnya ketika kita sudah lulus, kita tuh banyak tantangannya gitu ya. Kalau misal akuntansi pasti banyak juga yang daftar akuntansi, tapi kalau kita punya bakat yang lainnya, kita bisa daftar ke kerjaan yang lainnya gitu Pak. Itu salah satu manfaat yang benar-benar bisa saya rasakan gitu, dan saya bisa bilang itu merupakan perubahan pendidikan kita yang lebih baik gitu. Ada masukan lagi nggak buat pendidikan Indonesia pada umumnya? Tidak terfokus mungkin di kuliahan aja, mungkin dari taraf SD, SMP, SMA. Yang paling penting perhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ya, ke pelosok gitu ya. Soalnya pas saya KKN khususnya di Garut Selatan gitu ya, itu fasilitas memang sudah bagus, tetapi terkadang ada internet gitu ya, yang sinyal yang susah gitu. Itu kan termasuk fasilitas juga ya. Soalnya sekarang juga Pak, segala pun pasti
internet gitu ya, belajar jarak jauh gitu kan, apalagi ketika kemarin sudah COVID, sekarang tuh kalau belajar tuh kadang digabung gitu ya, hybrid ya namanya tuh, kadang jarak jauh atau jarak dekat gitu ya, atau online atau offline, itu yang paling penting sih sekarang, fasilitas jaringan gitu yang di pelosok-pelosok harus benar-benar diperhatikan. Selain itu saya harapannya semoga tidak hanya jenjang SD sampai SMA aja yang gratis gitu Pak, tetapi untuk jenjang perguruan tinggi juga bisa di gratis, walaupun sekarang sudah ada KIPKA gitu ya. KIPKA itu emang benar-benar membantu. Apa tuh KIPKA boleh tuh? Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. Saya juga sebagai penerimanya gitu ya. Itu dapat full semester atau berapa semester? Untuk fasilitasnya tuh yang didapatkan tidak bayar, uang semester tidak harus bayar, dibayar ke pemerintah, dan kita juga mendapatkan pembiayaan living cost gitu buat sehari-hari untuk keperluan kuliah. Itu full ya selama S1 dapat? Ya, selama S1. Syarat untuk ikutan itu apa aja? Harus terdata di DKS, itu di DKS, di Dinsos, kemudian ya intinya harus keterima dulu ya jadi mahasiswa gitu ya, sama terdata di Dinsos gitu. Oh, menarik ya. Oke, Farhan, ada rencana buat lanjut sekolah nggak Farhan kalau kita ngobrolin pendidikan? Ini kan lagi skripsi nih ya, gitu kan? Gimana? Tentunya ada Pak ya, siapa yang nggak pengen melanjutkan sekolah gitu ya. Targetnya kemana nih? Pengennya di luar Indonesia gitu. Amin. Di luar Indonesia, khususnya di Eropa gitu. Tetapi sambil daftar S2 gitu, saya juga pastinya ingin bekerja dulu ya, bekerja sambil daftar itu. Tapi intinya pengen gitu ya keluar. Sudah ditulis nggak? Pengen jurusan apa? Kampusnya mana? Kalau sementara belum ada. Tetapi yang kepikiran tuh pengen antara Australia. Soalnya Australia tuh bisa dikatakan bagus gitu ya untuk bidang akuntansinya untuk negara Australia. Oke, Farhan. Baik, tadi kita masih ngobrolin tentang pendidikan. Sekarang saya ingin nanya mengenai Indonesia Emas yang sering banyak diobrolin ya. Oh iya. 2045. Ya, itu optimis apa nih Farhan melihat 2045? Ya, optimis ya, harus optimis ya Pak. Karena ketika tahun 2045 nanti mendatang, Indonesia itu masuk ke bonus demografi. Nah teman-teman kalau belum tahu bonus demografi itu apa, bonus demografi itu yaitu usia penduduk Indonesia itu kebanyakannya usia yang produktif gitu, dibandingkan usia non produktifnya. Jadi kita kalau emang pengen menjadi Indonesia emas di masa mendatang harus direncanakan dari sekarang. Kenapa ada genre itu untuk mempersiapkan itu nanti di tahun 2045 gitu. Kenapa? Karena jika sudah dipersiapkan dengan matang sebaik mungkin dari sekarang, nanti ketika 2045 itu emang bakal jadi Indonesia emas. Soalnya usia produktif masyarakat yang usia produktifnya tuh memiliki skill yang emang bisa bersaing dengan masyarakat atau masyarakat di negara lain itu salah satunya. Tetapi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, usia produktif itu akan sia-sia gitu Pak. Malah akan menjadi ancaman bagi kita. Soalnya ketika banyaknya usia produktif tapi tidak berkualitas, itu salah satunya akan menyebabkan banyaknya pengangguran gitu Pak Indonesia. Itu salah satunya akan menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, para remaja khususnya di Kabupaten Garut, tetap persiapkan, tetap rencanakan masa depan kalian sebaik mungkin agar menjadi remaja yang berkualitas. Oke. Apalagi mungkin sekarang tadi udah di-mention ada supaya tidak ataupun menurunnya angka pengangguran ya. Iya. Saat ini kan banyak nih informasi di artikel ataupun di sosial media yang menyebutkan bahwa dengan kehadirannya kecerdasan buatan AI diprediksi akan mematikan beberapa pekerjaan katanya. Iya. Gimana nih Farhan melihat AI sekarang? Ya, dengan kemajuan teknologi ya bersyukur juga ya. Dengan kemajuan teknologi berarti kita juga harus bisa bersaing juga. Tidak hanya bersaing dengan orang-orang, tetapi dengan teknologi juga kita harus bisa bersaing. Ada dua ya? Ada dua kalau sekarang ya, harus bisa bersaingnya. Jadi ya intinya gitu, harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin supaya kita memiliki skill gitu ya yang tidak bisa ditiru oleh AI atau ditiru oleh orang lainnya gitu. Sebut aja sekarang AI udah kemana-mana kan? Iya. Ya salah satunya ChatGPT lah. Kalau ada apa-apa kita langsung nyarinya di ChatGPT atau mau nyari apa gitu atau buat skripsi juga ChatGPT. Tetapi sekarang juga
Turnitin ya, di Turnitin ada ini juga, ada apa? Ada fitur yang bisa ngedeteksi kata-kata ya plagiarisme dari AI. Gitu. Iya, karena kan ya kita ngelihat ya AI udah kemana-mana. Tidak hanya di bidang tadi tulisan gitu ya, terus bidang seni kan, Midjourney yang kita bisa membuat sebuah lukisan hanya dari teks saja kan. Iya. Suara orang pun bisa ditiru ya, AI, Pak. Yang kemarin ramai lah ya. Asmara kalibrasi yang dinyanyikan oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia gitu kan, terus membuat versi gambar presiden versi mudanya hasilnya itu kan hanya berupa tulisan gitu. Jadi ya harus optimis ya. Kita harus tetap optimis, harus tetap mengembangkan diri kita sebaik mungkin. Ya, kalau saya sih sering mengajak ke anak muda, ayo pelajari AI karena ini udah nggak bisa ditolak lagi. Iya, kita nggak bisa menolak perkembangan teknologi, tapi kita harus bisa bersaing dan bisa adaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut gitu, Pak. Ya, menjinakkan bahasanya. Boleh menjinakkan lah. Jinakan ini AI supaya ya kita bisa manfaatkan fitur itu gitu. Bisa lebih efisien gitu ya, bisa lebih cepat dan seterusnya. Oke. Kang Farhan, bagaimana sih cara membagi waktu Kang Farhan nih ya? Kan ini genre juga kegiatannya banyak nih ya. Iya, Pak. Ya. Ada yang mungkin itu kan pasti agak ngeganggu kegiatan kampus juga tuh. Bagaimana cara membagi waktu ini? Alhamdulillahnya saya di Genre tidak bekerja sendiri, itu salah satunya Pak. Jadi ketika saya emang ada keperluan yang emang urgent banget itu di luar Genre atau di kampus gitu ya khususnya, pastinya teman-teman saya akan backup gitu ya. Misalnya ada Genre Goes to School, sedangkan saya sedang ada perkuliahan gitu ya. Berarti akan di backup dengan teman-teman saya dari Duta Genre gitu. Tapi untuk membagi waktu, saya setiap harinya memiliki notes gitu ya, notes kegiatan apa aja yang dilaksanakan. Misalnya tadi itu sebelum berangkat saya tuh harus olahraga, terus tadi sebelum kesini juga ngerjain dikit-dikit untuk skripsi gitu ya. Nah baru ketika pas jam 1-nya langsung berangkat ke sini. Jadi harus terencana dengan sebaik mungkin. Kalau saya menuliskan notes tersebut di handphone gitu. Di HP ya? Iya. Oke. Kalau ini Farhan, manusia kan ada semangat, ada nurunnya. Itu gimana supaya Farhan tetap on terus tuh gimana? Manusiawi ya Pak, untuk kalau kita tuh kadang capek. Capek itu emang manusiawi, tetapi kita harus ingat tujuan utama kita apa gitu ya. Tujuan utama saya menjadi Duta Genre gitu ya, khususnya saya tuh ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Jika saya capek, mudah menyerah, bagaimana bisa menginspirasi gitu atau bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu penyemangat saya. Jadi saya tuh harus tetap semangat gitu untuk menjalani tugas ini. Oke, menarik. Baik, Farhan. Kita switch ke pendidikan lagi mungkin ya. Tadi sudah di-mention sih sama Farhan bahwa mengikuti kuliah ada bahasa Inggris gitu ya. Iya. Kemudian tadi tes masuk genre juga ada bahasa Inggris. Iya, ada. Ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Farhan? Sangat penting banget Pak. Sekarang ya, dari dulu juga emang penting gitu. Tetapi baru sadarnya ya saya tuh ketika SMP gitu ya. Itu sangat penting karena pembelajaran kita banyak menggunakan bahasa Inggris, buku-bukunya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa Inggris yang sehari-hari gitu Pak. Yang emang yang kita awam itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Emang berbeda dengan pembicaraan sehari-hari. Jadi kita tuh emang benar-benar belajar bahasa Inggris supaya bisa mengerti juga materinya. Selain itu juga teknologi juga ya. Sekarang banyak memakai bahasa Inggris gitu, meskipun kadang ada fitur yang bisa jadi pakai bahasa Indonesia, tetapi kan ada juga yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Nah itu juga sangat-sangat penting gitu ya. Kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, kita bisa menggunakan teknologi tersebut gitu. Jadi intinya bahasa Inggris itu harus benar-benar dipelajari oleh teman-teman semua. Intinya sangat penting gitu Pak. Kemanapun kita pasti ada bahasa Inggris gitu. Tulisan di ini aja, lampu lalu lintas bukan berhenti tapi stop. Ya, dilarang berhenti gitu ya, stop. Bukan B ya. Bukan B ya, tapi S ya, stop. Itu yang paling. Ya, betul juga ya. Ininya yang ada di dekat kita gitu ya. Betul. Ya, saya baru ngeh juga ya. Tulisannya S bukan B ya. Iya, bukan B. Betul. Oke. Baik Farhan, ada pesan ataupun sekaligus closing statement dari Kang Farhan buat teman-teman kita yang lagi nonton saat ini? Ya, yang pertama pesan saya jangan lupa
belajar bahasa Inggris, Pak. Soalnya sangat penting. Manfaatkan yang ada di sekitar kita, salah satunya handphone, ataupun kita juga bisa mencari gitu ya, tempat belajar bahasa Inggris, salah satunya bisa di Premier English ini ya, Pak. Kemudian yang kedua, yang paling penting, kita sebagai remaja, khususnya di Kabupaten Garut, harus bisa merencanakan, tidak hanya merencanakan pendidikan, karir, atau pekerjaan, tapi harus bisa merencanakan bagaimana kita untuk berkeluarga. Soalnya itu yang paling penting juga, supaya kita bisa membentuk dan bisa menjadi juga nanti remaja berkualitas di tahun 2045. Oke, Kang Farhan, menarik sekali. Terima kasih Kang Farhan untuk hari ini. Semoga kegiatannya lancar, magang, skripsi, kemudian cita-citanya dirjen ya. Iya, Amin ya. Amin. Gak apa-apa, pasti saya yakin kok mimpi hari ini tuh bisa terwujud kok. Gitu Ya. ya. Lancar semuanya, hatur nuhun. Makasih ya, Kang Ya. Farhan. Baik teman-teman, itulah Farhan dari Duta Genre Kabupaten Garut. Terima kasih.